Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan suara Bu Intan di mata pelajaran matematika, walaupun versi online-nya ya. Mata pelajaran matematika online ini untuk kelas 11 IPA dan IPS karena ini termasuk matematika wajib. Materinya adalah diferensial atau turunan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, semoga kalian semua anak-anak murid Bu Intan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi sama Allah agar tidak terkena musibah, penyakit, wabah yang memang sedang merajalela di Indonesia ini ya. Semoga kalian semua sehat-sehat saja sehingga kita bisa ketemu lagi nanti di dalam kelas. Oke, mohon maaf kalau seandainya suara Bu Intan kurang jelas atau ada suara-suara lain. Tarik dulu deh. Ini materi diferensial atau materi turunan. Biasanya materi turunan ini ada pengaplikasiannya ada di fisika, turunan fungsi aljabar. Bahasanya itu diferensial, bahasa matematikanya diferensial, tapi bahasa Indonesianya itu turunan. Kalau ada turunan, pasti ada tanjakan. Si tanjakannya itu namanya integral, tapi materi integral nanti dipelajarinya di bab selanjutnya. Hari ini kita bahas tentang turunan dulu. Bu Intan mau kasih 2 fungsi turunan dulu, jangan banyak-banyak. Biar kalian gak pusing, liburan-liburan mikirin matematika, oke? Sebelum kita mulai, silahkan baca doa sendiri-sendiri dulu. Silahkan baca doa dalam hati. Silahkan baca doa dalam hati bersama-sama atau sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri ya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Turunan fungsi aljabar. Jika terdapat suatu fungsi fx, ada fungsi fx nih. Bentar pakai pena dulu. Ada suatu fungsi fx. Maka lambang turunannya adalah f aksen x. Jadi kalau pengen tahu suatu fungsinya itu diturunin atau tidak, lihat saja. Awal mulanya fx, terus pas diturunin dia jadi f aksen x. Ada kayak tanda kutipnya gitu ya. Teorema turunan. Bu Intan mau kasih 2 teorema saja, tidak usah banyak-banyak dulu. Kita cicil sedikit demi sedikit. Jika suatu fungsi fx sama dengan k, ini ada fx sama dengan k adalah konstanta. Ingat ya, kalau konstanta itu bilangan berapapun, entah itu negatif, entah itu positif, entah itu 0, pokoknya semua bilangan bulat. Maka turunannya dari si konstanta adalah 0. Contoh, kalau ada fx sama dengan 6, 6 tuh kalau diturunin hasilnya berapa? Ya 0. Min 3 kalau diturunin hasilnya berapa? Ya 0. Semua turunannya adalah kalau nilainya konstanta, semua turunan dari konstanta adalah 0. Ini f aksen x ya, jadi jangan keliru. Ini fx, sebelah sininya f aksen x. Oke. Yang kedua, jika suatu fungsi fx sama dengan x pangkat n, x pangkat n tuh bisa x pangkat 3, pangkat 5, min 2, x pangkat 0, x pangkat 1, dan lain sebagainya, dengan n adalah bilangan asli. Nah, itu bilangan asli yang tadi Bu Intan bilang, 0, min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3, terserah bebas. Maka cara turunannya adalah si n-nya ini pindahin dulu ke depan. Diturunin dn dikali x pangkat n min 1. Pangkatnya berkurang 1. Kalau turunan, ciri-ciri turunan adalah pangkatnya berkurang 1. Kalau integral, pangkatnya bertambah 1. Contoh, 6x. Ini kan ada 6x ya. 6x itu kan sama aja 6x pangkat 1. Tapi satunya nggak ditulis. Gitu ya. Terus kita ikutin deh. Ini kan sebagai n-nya. 1 dikali sama 6. 1 kali 6, 6. X pangkat 1 dikurang 1 dikurang 1. Gitu kan. Kalau ngikutin si
fungsinya ini. 1 kurang 1, 0. 6x pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 itu ya 1. Makanya turunan dari si 6x adalah 6. Terus gimana kalau turunan dari si min 3x? Ya udah, min 3. Intinya kalau seandainya dia punya fungsinya hanya x pangkat 1 alias x saja, maka yang diturunin tinggal angkanya. Misalkan 7x pangkat 1, ya udah kalau diturunin berarti jadi angka 7. Kalau ada min 3, kalau ada min 6x, kalau diturunin ya udah jadi min 6 gitu. Gimana kalau seandainya x diturunin jadi berapa? Nah, x itu kan sebenarnya ada angka 1 ya di depannya ya. Di depan x ini kan sebenarnya ada kayak angka 1x. Makanya kalau diturunin dia hasilnya 1. Oke, kita next ya. Loh. Wait, lanjutkan. Kalau diketahui fx-nya adalah 6x kuadrat, berapakah nilai turunannya? Ini Bu Intan bikin tabel, sebenarnya nggak harus bikin tabel, nggak apa-apa, cuman biar memudahkan kita saja. 6x kuadrat, kalau diturunin berapa nilai turunannya? Gitu ya. Pangkatnya dikaliin sama angka di depannya. Ini bikin angka 2 susah banget. Pangkatnya, ini kan pangkat 2, dikaliin sama angka di depannya. 2 dikali 6, 12. X, karena di sini X gitu kan. Pangkatnya, kalau turunan pangkatnya berkurang 1. Yang tadinya pangkatnya 2, berkurang 1. 2 dikurang 1, 1. Tapi kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Berarti hasilnya 12x. Bisa? Bisa lah. Min 9x pangkat 3. Sorry. Min 9x pangkat 3. Pangkatnya dikedepanin, dikali sama angka depannya. 3 dikali min 9. 3 dikali min 9 berarti min 27 gitu kan. X pangkat tadinya pangkat 3, pangkatnya berkurang. 3 dikurang 1, 2. Berarti min 27x pangkat 2. Ini hasil turunannya. Bisa ya? Nah, gimana kalau seandainya ada 2 ini nih, ada tanda plusnya. 12x pangkat 4 ditambah 6x. Sebenarnya caranya sama aja, mau penjumlahan atau mau pengurangan, kalian tetap harus menurunkannya satu persatu. 12x pangkat 4, turunin. Pangkat 4 dikali 12. Berapa? 4 kali 12, 48. X pangkat 4 dikurang 1, berarti pangkat 3. Ditambah 6x. Ingat, kalau dia hanya punya x saja, x alias x pangkat 1, kalau diturunin dia jadi bentuk konstanta. Turunan dari 6x adalah 6. Terus tengah-tengahnya ditandain apa? Lihat, di sini kan tandanya plus, berarti di sini juga plus. Nah, begitu. Lanjut. Min 6x pangkat 3 dikurang 10. Gimana caranya? 3 dikaliin sama angka depannya. 3 kali min 6. Min 18. X pangkat 3 dikurang 1. Pangkat 3 dikurang pangkat 1. 3 kurang 1, 2. Ini kan harus dikurang sama 10 ya. Ingat, kalau konstanta diturunin hasilnya adalah 0. Berarti dikurang 0. Tapi kan nggak ngaruh. Ya udah, berarti sampai sini aja hasilnya.
Nah, sip. Silahkan di screenshot dulu. Maaf tulisannya jelek karena Bu Intan tidak menggunakan pensil. Nggak ada pensil, jadi harus pakai jari. Udah gitu jarinya gede-gede lagi ya. Next. Gimana kalau seandainya seperti ini soalnya? Nah, loh. X plus 6. X kalau diturunin jadi di sini kan sebenarnya ada angka 1 tapi nggak ditulis ya. 1X. Ya kalau punya X diturunin, kalau punya nilai X, maaf. Kalau punya nilai X terus diturunin, berarti X-nya hilang. Jadi hanya tinggal 1. Plus 6. Plus 6. 6 itu kan konstanta. Kalau diturunin hasilnya jadi 0. 1 tambah 0 ya 1 udah. Nggak usah ditulis nolnya. X kuadrat min 4X plus 5. Gimana cara turuninnya? Ya udah 2. Kan ada angka 2. 2-nya dikedepanin. 2 dikali angka depan di sini berapa? 1. 2 kali 1 2. X pangkat tadinya pangkat 2 berkurang 1 jadi 2X pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis, hapus. Di sini ada min, tulis min. 4X. Nah, lo kalau ada X X-nya pangkat 1, berarti turunannya tinggal konstantanya aja, tinggal angka depannya aja, yaitu min 4. Di sini plus 5. Plus 5 kalau seandainya diturunin jadi 0, nggak usah ditulis. Berarti turunannya adalah 2X min 4. Lanjut sebelah sini. 2X pangkat 3. Kalau diturunin 3 dikali sama angka depannya. 3 kali 2, 6. X pangkat, Bintang tulis turunannya di sebelah sini deh. 6X pangkat 3 dikurang 1, pangkat 2. Dikurang, karena di sini tandanya min. 3X kuadrat, 2-nya, pangkat 2-nya dikaliin sama angka depannya. 3 kali 2, 6X pangkat 2 dikurang 1. Ya udah pangkat 1, nggak usah ditulis. Gitu kan. Min 2X, min lagi tulis. Kalau ada X pangkat 1, kalau diturunin X-nya hilang, jadi min 2. Plus 12, kalau ada konstanta diturunin hasilnya jadi plus 0, nggak usah ditulis plus 0 ya udah. Turunannya selesai di sini. 6X kuadrat min 6X min 2. Gimana kalau fungsinya seperti ini? Tentukan turunan fungsi berikut ini. Y sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat plus 3X min 4. Kalau ada soal seperti ini, ada tanda dalam kurung, kalian buka dulu tanda dalam kurungnya. Jadi turunan itu nggak harus fx, bisa aja bentuknya y, bisa aja bentuknya z gitu, terserah macam-macam ya. Seandainya ada y sama dengan 2, kok kayak huruf x, y sama dengan gitu kan. Kalau ada tanda dalam kurung, kalian kaliin masing-masingnya dulu. 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali 3x, tandanya plus ya, karena di sini plus. 2 kali 3x, 6x. 2 dikali min 4, min 8. Habis itu kalian turunin. Berarti kalau diturunin ada tanda aksennya, berarti y aksen. Ya udah langsung turunin. Pangkat 2 dikaliin sama angka depannya, 2 kali 2, 4. X pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena pangkat 2 dikurang 1, ya 1. Tapi pangkat 1 nggak usah ditulis, gitu kan. Ditambah, karena tanda di sini adalah tanda tambah. Ditambah 6X. Nah, ini X-nya pangkat 1. Kalau pangkat 1 jadi hilang. Jadi tinggal 6 aja. Ini konstanta, min 8. Min 8 kalau diturunin jadinya 0. Min 0, nggak usah ditulis, nggak ngaruh. Berarti hasil turunannya adalah 4X plus 6. Gimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau anak IPA dia udah biasa kaliin dalam tanda dalam kurung begini. Ya udah kita kaliin dalam kurungnya. X dikali sama X. Berarti X
kuadrat. X dikali sama 3 plus 3x. Kenapa plus? Di sini kan plus gitu kan. Lanjut, x-nya udah dikali ini, sekarang gantian min 5-nya. Min 5 dikali sama x. Min 5x. Min 5 dikali plus 3. Min ketemu plus, min. 5 kali 3, 15. Nah, oke. Ternyata si plus 3x sama min 5x ini kan sama-sama x, berarti bisa diselesaikan dong. Maka y sama dengan x kuadrat. Punya permen 3, utang 5. Plus 3 min 5, berarti min 2x min 15. Barulah dari sini kalian turunin. Kalau turunin tandanya berubah, jadi y aksen sama dengan 2x min 2. Silahkan cari tahu sendiri dari mana asalnya. Oke, silahkan di screenshot. Karena memang coret-coretannya terlalu bagus ya tulisannya. Ada tugas online dari Bu Intan, tugas pertama, tugas 1 online karena kita tidak bertatap muka, makanya Bu Intan namanya tugas 1 online. Tentukan turunan fungsi dari A, B, C, D. Cuma 1 nomor ya soalnya. Silahkan dikerjakan entah itu di buku atau di kertas lembar. Nanti Bu Intan kasih tahu bagaimana cara pengumpulan tugasnya. Oke, sekian dari Bu Intan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, atau kalau memang kurang mengerti silahkan komentar di kolom komentar yang ada di YouTube boleh, yang ada di Google Classroom juga boleh. Itu aja dari Bu Intan. Terima kasih. Kita tutup. Jangan lupa doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.